I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Hello, good morning my little friend. How are you today? Halo, selamat pagi sahabat-sahabat kecilku. Apa kabar hari ini? Pasti anak-anak sudah baik-baik semua di rumah, sehat semua. Kalian sudah siap belum untuk ikut kebaktian? Lause pasti sudah siap dong. Pasti mereka sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, dan sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kalau begitu kita segera mulai kebaktian ini. Mari kita semua berdoa. Ikuti Lause Cindra ya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami ingin mengikuti kebaktian bersama-sama teman dan Lause sekalian. Tuhan Yesus pimpin kami selama kami memuji Tuhan dan bantu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu supaya kami mendapatkan berkat dari surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Cindra, coba tebak saya buat kata apa ini ya? Ya, kita ajak anak-anak juga yang di rumah ya. Kah, Lause kah, pasti kah ini? Ya. Ya anak-anak ya. Oh, kayak begini. Pasti S. Oh, ini seperti angka 1. I, Lause. Yang terakhir Lause. Ya, coba. H. Ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya dibaca jadi apa? Kasih. Betul sekali anak-anak. Nah, hari ini Lause Indra mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Si itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, kasih 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 kasih. Ya Lause, hebat ya anak-anak semua di rumah. Lause, saya mau tanya ini ya, mungkin mewakili teman-teman yang di rumah. Boleh nggak jadi anak Tuhan sekali-sekali saja tidak taat? Wah, kalau sebagai anak Tuhan nggak boleh Lause, harus selalu taat sama Tuhan. Oh begitu. Ini mengingatkan lagu, satu lagu Lause. Itu, susahnya aku taat Lause. Nah, kalau begitu ayo anak-anak kita nyanyikan bersama-sama ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana
Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Nah, Lose Cindra, kita kan sudah memuji Tuhan. Iya, Nah, Lose. sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar, Lose. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Senang ya kita bisa memuji Tuhan. Tuhan juga pasti senang melihat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan juga senang pasti kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu Lose Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami juga bersyukur karena kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lose Indra mau tanya nih sama kalian. Kalian ingat gak siapa-siapa yang menjadi raja atas bangsa Israel? Di antaranya adalah Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Masih banyak lagi. Nah, tapi anak-anak perlu tahu bahwa raja-raja itu juga ada yang menjadi raja yang tidak taat sama Tuhan. Tetapi ada juga loh yang taat sama Tuhan. Nah, hari ini Lose Indra mau cerita tentang seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Seorang raja yang disebutkan raja yang jahat di mata Tuhan. Kira-kira kenapa ya sampai Alkitab mencatat dia menjadi raja yang jahat di mata Tuhan? Ayo kita mendengarkan ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Siapa sih nama raja itu? Dia adalah Raja Ahab. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab adalah dia menyembah berhala. Dia menyembah Baal. Menyembah berhala itu apa sih kira-kira? Yaitu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. Menyembah sesuatu yang bukan Allah kita. Nah, itu disebutkan dengan menyembah berhala. Nah, Raja Ahab melakukan itu karena dia dipengaruhi oleh istrinya, yaitu Isabel. Nah, karena Raja Ahab adalah raja, dia juga memberikan pengaruh kepada bangsa Israel waktu itu untuk menyembah berhala. Jadi orang-orang Israel waktu itu ada yang menyembah berhala juga loh anak-anak. Menyembah berhala itu boleh gak sih? Orang yang menyembah berhala itu adalah mereka yang menyembah patung, menyembah pohon. Mereka berdoa kepada pohon-pohon, kepada patung, boleh gak? Gak boleh, karena mereka bukan Allah. Oke? Nah, karena Raja Ahab membuat mereka menyembah berhala, akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel waktu itu, yaitu tidak turunnya hujan. Tuhan tidak memberikan hujan selama bertahun-tahun. Nah, karena Ahab, akhirnya anak-anak ketika selama bertahun-tahun mereka menderita karena tidak ada hujan, karena sumber air di mana-mana kering, akhirnya Tuhan mau kembali menurunkan hujan ke bumi. Jadi waktu itu Tuhan ingin hujan turun ke bumi lagi, dan dia mengutus Nabi Elia untuk memberitahu hal ini kepada Raja Ahab. Nah, ketika Elia sampai di istana dan bertemu dengan Raja Ahab, Raja Ahab malah menuduh Elia loh. Ini karena gara-gara kamu ini, makanya gak ada hujan. Tetapi Elia katakan bahwa bukan. Ini adalah salahnya raja. Kenapa sih salahnya raja? Karena dia melakukan kejahatan. Dia melakukan dosa. Akhirnya Nabi Elia menegur dia, mengatakan bahwa kamu salah. Dan sekarang Nabi Elia mau supaya Raja Ahab membuat orang Israel kembali menyembah Allah yang benar, kembali menyembah Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan semua bangsa Israel
mengumpulkan nabi-nabi Baal. Jadi waktu itu juga ada nabi-nabi Baal loh. Mereka ada 450 orang. Bayangkan ya, 450 orang. Mereka dikumpulkan di Gunung Karmel. Kira-kira mereka mau ngapain ya di sana ya? Disinilah Elia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel dan Raja Ahab dan juga nabi-nabi Baal bahwa menyembah Baal itu tidak benar dan mereka bukan Allah yang benar. Mereka bukan Allah yang kita sembah. Lalu ketika mereka tiba di Gunung Karmel, Elia memberikan perintah kepada nabi-nabi Baal, ayo bangunkan mezbah, potong lembu dan dagingnya ditaruh di atas mezbah tanpa api. Lalu berdoalah kepada Baal yang kalian anggap Allah itu, yang kalian sembah itu. Saya mau lihat apakah ada api yang diberikan oleh mereka. Lalu mereka mengikuti perintah Elia. Lalu mereka membuat mezbah dan menaruh daging di atas mezbah itu. Lalu mereka berdoa kepada Baal. Dari pagi sampai siang, bayangkan anak-anak. Mereka kelilingi mezbah itu. Bahkan badan mereka itu mereka menore-nore dengan pisau supaya di mezbah itu ada api. Tapi anak-anak tahu nggak ada sama sekali. Kenapa nggak ada? Ya karena mereka bukan Allah yang benar. Mereka bukan Allah yang berkuasa. Mereka bukan Tuhan kita. Mereka bukan Tuhan yang benar. Lalu giliran Elia. Elia juga melakukan yang sama seperti nabi-nabi Baal itu. Dia membuat mezbah, memotong daging lembu, lalu menaruh di atas mezbah itu. Tanpa api juga. Tapi kalau punya Nabi Baal kan gak dikasih air ya. Punya Nabi Elia ini dikasih air bahkan anak-anak. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Kemudian tidak makan waktu yang lama, api menyambar habis korban bakaran itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang benar. Allah yang Elia percaya adalah Allah yang berkuasa, bukan seperti Baal. Nah anak-anak, apa yang perlu kita pelajari dari Elia? Yang perlu kita pelajari adalah dia adalah seorang yang berani menegur seseorang yang melakukan kejahatan. Berani menegur seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah anak-anak, kita juga harus belajar dari Elia. Kalau misalnya kita lihat saudara-saudara kita, Koko, Cece, Adik, atau mungkin teman-teman kita di sekolah, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa menegur mereka, memberitahu mereka untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari Elia adalah Elia tidak takut kepada Raja Ahab walaupun dia menegur Raja Ahab yang sangat jahat. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tahu Allah menolong dia. Allah yang melindungi dia. Nah, misalnya anak-anak hari ini kalau mengalami ketakutan, kalau lagi sedih, tidak perlu takut. Karena ada Allah yang menjaga kita dan ada Allah yang melindungi kita. Nah, sekarang Dosen Indra mau ajak anak-anak untuk menghafal ayat dari Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, gampang kan? Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau itu siapa anak-anak? Engkau itu adalah Allah yang benar. Engkau itu adalah Tuhan Yesus. Maka anak-anak tidak perlu takut ya, karena ada Allah yang selalu menjaga kita. Nah, biarlah melalui firman Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, semakin setia melakukan perintah Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Sekarang Dosen Indra mau ajak anak-anak ya untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Dosen Indra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami, karena Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga menolong kami supaya kami setia melakukan perintah Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kami selalu percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sindra, saya bawa sesuatu. Apa itu? Tada, ini dia. Oh, Apa ya? Masih ingat? Ingat dong, ini kan kotak persembahan misi yang kita buat minggu lalu. Betul. Anak-anak sudah membuat belum di rumah? Ini adalah kotak persembahan misi, merupakan proyek kita bulan Agustus, yaitu membantu pelayanan misi yang ada di gereja kita, Gereja Gloria Pacar. Anak-anak jangan lupa memberi persembahan. Selain itu, masih ada persembahan mingguan kita. Persembahan itu merupakan bagian dari pelayanan kita, merupakan berkat dari Tuhan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Bagaimana caranya ya? Caranya gini loh, jadi transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan cara scan QRIS berikut ini. Indra, sedang ngapain? Main game ya? Enggak dong, ini lagi lihat e-flyer submission. Oh iya. Nah, jadi anak-anak, di bulan Agustus ini kita itu ada submission. Jadi kita mendoakan pelayanan misi. Nah, jadi Cinda sudah daftar belum? Oh, Cinda sudah dong. Tapi mungkin anak-anak yang di rumah belum pada daftar. Nah, gimana kalau caranya? anak-anak mau daftar gampang tinggal klik link di bawah sini. Atau misalnya kalau anak-anak kesusahan bisa hubungi Nya masing-masing supaya bisa daftar. Ayo buruan daftar. Jangan lupa ya. Adik-adik, besok adalah tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mau sama-sama ada acara Zoom Dirgahayu Indonesiaku. Kita mau praise, pray, and play together. Bagi kalian mau join, silakan klik link di description box atau hubungin ke kelas kalian masing-masing. Jangan sampai ketinggalan, acaranya pasti seru, ayo ikutan dan daftar segera. Anak-anak, kebaktian sekolah minggu sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
selalu ada untuk kita dan Dia selalu menyertai kita, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Dia selalu ada untuk kita. Sekarang kita mau bernyanyi lagi untuk Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan Jalan Serta Yesus. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi untuk Raja Selamat. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, ya Tuhan, Yesus serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus, Yesus, oh Raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. ada pada Tuhan, cara itu, oh,